menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren, ataupun menuntut ilmu di rumah dengan membuka kajian-kajian. Alhamdulillah kajian-kajian kita sudah 2.500 di YouTube. Maka dengan YouTube mudah, tidak usah masuk kepada link di grup, langsung dibuka judulnya akan keluar. Maka di mana-mana kajian ada. Maka please untuk menyelamatkan para perempuan agar para suami mengajaknya kepada majelis-majelis ilmu, menghadiri muhadharat, menghadiri daurat-daurat, menghadiri dari kajian pekanan, kajian bulanan, dan bahkan diberikan kemudahan kuota untuk mempelajari dari para ustadz-ustadz yang ada di YouTube dan sebagainya dari ahli sunnah. Karena majlisul ilm, terutama majelis ilm yang bukan dari online, itu penyebab kita diampuni dosa-dosanya. Maka bagi para perempuan, banyak duduk di majelis-majelis ilm. Karena duduk di majelis ilm penyebab diampuni dosa-dosa. Ini sebab yang kelima. Mana dalilnya? Telah datang di dalam hadis, yang mana dalilnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna lillahi malaikata," bahwa sungguhnya bagi Allah malaikat-malaikat, yajlisuna fit turuq yabhatsuna an majalisil ilm, yang mana dia itu diciptakan oleh Allah para malaikat yang fungsinya mencari majlis-majlis ilmu. Maka Allah menciptakan dari malaikat-malaikat mencari di jalan-jalan di mana ada majlis-majlis ilmu, maka mereka akan duduk bersama manusia yang menuntut ilmu dan melindungi mereka. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa sungguhnya Allah menciptakan malaikat yang khusus bertugas untuk mencari majelis ilmu. Maka disebutkan faida wajada fihim min majalisil ilm yaqulu halumu ila hajatikum. Jika ada satu dari mereka yang mencari majelis, kemudian mereka sampai kepada Sitiung B, Sitiung Blok B di Darmasraya ini, ada majelis ilmu di Masjid Muqbil Al-Wadi. Sekarang khutbah Jumat ataupun pelajaran-pelajaran setelah salawat, maka mereka akan berteriak kepada malaikat yang lain, halumu, maka wahai para malaikat, ke sini, aku mendapatkan majelis ilmu di sini, ila hajatikum, kepada apa yang kalian butuhkan. Maka akhirnya mereka berkumpul, wa yahutuna bi ajnihatihim ila samai dunya, maka mereka saling berkumpul dan sayap-sayap mereka melindungi majelis-majelis ilmu sampai kepada langit dunia. Maka kalau kita kesat mata, kita akan melihat di Masjid Muqbil Al-Wadi ini ada sesuatu yang mencakar langit dari sayap-sayap malaikat setiap ba'dal fajr, ba'dal zuhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib, dan sekarang now khutbatul Jum'ah. Maka para malaikat melindungi kita. Karena ini Allah tugaskan kepada mereka. Tidak cukup dengan ini, para malaikat ditanya yang menghadiri majelis itu, mada fa'alu ibadi, apa yang dilakukan di majelis ilmu dari hamba-hambaku? Dikatakan yusabbihunak wa yukabbirunak wa yumajjidunak wa yukabbirunak. Wahai Allah, mereka bertakbir, bertasbih, bertahmid, memuji kamu wahai Allah. Dikatakan oleh Allah, hal hum ra'auni, apakah mereka melihat aku? Dikatakan la ya Rabb, tidak melihat kamu. Ditanyakan lagi oleh Allah, fa kaifa idahum ra'auni, maka bagaimana jika di majelis ilmu itu mereka melihat aku? Maka dikatakan oleh malaikat, kalau mereka melihatmu ya Allah, maka mereka akan berijtihad lagi di dalam memujimu dan bertakbir kepadamu. Pertanyaan yang pertama,
Pertanyaan yang kedua, mada fa'alu ibadi? Apa yang dilakukan oleh hambaku? Kata malaikat yang lain, wahai Allah, mereka mengharapkan ataupun pertanyaan apa yang diinginkan oleh para hambaku di majelis ilmu. Hum yuridunal jannah. Mereka meminta untuk masuk kepada surga. Maka dikatakan oleh Allah, apakah hum ra'auni? Mereka melihat aku dan mengetahui hakikat surga, melihat surga. Tidak, wahai Allah. Ditanyakan lagi, bagaimana jika mereka melihat surga dan melihatku? Maka dikatakan mereka akan lebih berijtihad untuk masuk kepada surga, wahai Allah. Menandakan orang-orang yang di majelis ilmu hum ahlul ilm, mengetahui sifat surga, mengetahui sifat Allah. Tidak melihat Allah pun mereka cinta kepada Allah dan mengharapkan surga. Dan yang terakhir ditanya, apa yang mereka merasa kengerian yang kamu ketahui dari hamba-hambaku di majelis ilmu? Mereka takut semuanya dari api neraka, wahai Rabbku. Maka dikatakan, apakah hum ra'auni wa ra'ain nar? Apakah mereka melihat kepada api neraka dan melihat kepadaku? Tidak. Lalu bagaimana, kata Allah, jika mereka melihat aku dan melihat kedahsyatan api neraka? Kata para malaikat yang mensaksikan di majelis ilmu, wallah Rabbana, demi Allah wahai Rabb kami, jika mereka melihat kedahsyatan api neraka dan melihatmu, maka mereka akan lebih berijtihad untuk melaksanakan ibadah dan melaksanakan menuntut ilmu dan meminta untuk dijauhkan dari api neraka. Apa di ujungnya Allah berfirman, dan ini poin pendalilan, ushidukum bi'annani aghfiru lahum jami'an, bi'annani aghfiru lahum jami'an. Maka saksikanlah wahai para malaikat, aku Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang hadir di majelis ilmu. Satu majelis. Maka bagaimana dengan majelis-majelis yang alhamdulillah Allah mudahkan kepada kita setiap salawat? Maka oleh sebab itu, janganlah kita bermalas-malasan. Kepada pengajar, jangan malas untuk mengajar. Kepada para santri, jangan malas untuk menuntut ilmu. Orang tua kalian menitipkan kepada kami untuk belajar, bukan untuk bermain bola, bukan untuk tidur di sakan, tetapi untuk menuntut ilmu. Maka jadilah kita bersimbiosis mutualisme antara pengajar dengan yang belajar, antara ustadz dengan santri, untuk terus melaksanakan menuntut ilmu. Tidak ada yang namanya holiday. Dalam sepekan tidak ada libur. Hari Ahad tetap belajar, hari Jumat ada khutbah. Semua setiap hari belajar. Bahkan kita tidak mengenal Id, libur di hari Id. Bahkan seperti Syekhuna Mukbil berkata, darsuna iduna, justru pelajaran-pelajaran kami itu adalah hari Id bagi kami. Allah yarhamuh.